Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dagus Di Plasmara dengan NIM S1S1 190027. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengklasifikasikan sebuah data. Dalam hal ini ada dua data, yaitu data training dan data set. Data training ini akan kita gunakan untuk melatih algoritma. Dalam hal ini kita menggunakan metode klasifikasi uh, Naive Bayes. Setelah itu kita gunakan datasetnya. Untuk kasus kali ini yaitu klasifikasi mahasiswa dengan ketepatan waktu kelulusan atau wisuda dengan metode Naive Bayes. Kita masuk di aplikasi Orange. Setelah itu kita klik file, kita drag dua file. Kita drag dua file. Untuk file ini saya rename dulu. Untuk file ini saya beri nama data training. Dan ini data testing atau data setnya. Di data training saya akan mengimpor data trainingnya. Ini saya rasa sudah terimpor data trainingnya, dan untuk targetnya itu yang akan kita jadikan target itu tepat dan terlambat. Untuk data testingnya kita impor dataset yang sudah ada, data mahasiswa. Setelah itu kita show tabelnya, kita lihat tabelnya pada data training. Pada data training ini terdapat lama studi, nama, nomor, NIM, jenis kelamin, asal daerah, asal sekolah, jalur, dan IPK. Jadi data yang saya gunakan pada video kali ini yaitu data dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, yang dimana ini data ini dari data mahasiswa yang di sana, lama studi. Jadi yang kita akan jadikan objek yaitu lama studinya. Ini untuk data trainingnya ada 125 data. Setelah itu untuk data testingnya kita lihat, kita gunakan data table. Untuk data testingnya yaitu seperti ini, ada 48 data. Yang kita akan cari outcome-nya yaitu bagian sini untuk tepat dan terlambatnya. Kita gunakan metode Naive Bayes dalam hal ini. Pertama-tama di data trainingnya kita masukkan Naive Bayes. Setelah itu kita drag sini, kita masuk ke prediction. Di prediction kita drag sini, select column. Setelah itu di select column kita masukkan ke data testing. Oke, untuk di sini pertemuan dari dua data ini akan masukkan prediksi, di mana akan merujuk ke data testingnya yang tadi ini sudah diselesaikan dengan metode Naive Bayes-nya, di mana untuk Abdul Rahim dengan nomor ini, NIM, jenis kelamin, dan IPK-nya lama studinya itu terlambat. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk kita melihat jumlah berapa yang terlambat dan untuk kita tahu berapa yang tepat waktu, kita gunakan yang namanya pivot table. Jadi di pivot table ini mendeskripsikan atau memperlihatkan jumlah berapa mahasiswa yang tepat waktu dari data testingnya, yaitu ada 9, yang terlambat 29 dari total 48 data. Di sini saya akan untuk show tabelnya, melihat tabelnya apa yang ada di dalamnya. Di sini ada yang perlu kita jelaskan, yaitu di bagian Naive Bayes yang angka-angka numerik ini. Jadi angka numerik ini yang ini merepresentasikan 0,03, ini artinya di bagian tepat kurang lebih 36%, dan di Naive Bayes
terlambatnya itu 96%. Jadi dengan value-nya terlambat. Ini artinya 36% kemungkinan untuk atas nama Abdul Rahim Nasution ini untuk tepat selesai studinya, dan 96% terlambat nilai status studinya. Ini nilai value ini berdasarkan dari data training yang telah kita inputkan tadi. Jadi secara otomatis algoritma NetBayes ini akan mengkalkulasikan dan mengkomparasikan dengan datasetnya, dan outputnya kita lihat seperti ini. Setelah itu untuk melihat lebih detail berdasarkan sumbu X dan sumbu Y-nya, kita gunakan scatter plot. Oke. Di scatter plot ini untuk akses sumbu Y-nya ini saya gunakan IPK, dan ini sumbu X-nya saya gunakan IPK, dan sumbu Y-nya saya gunakan jalur masuk. Colornya saya gunakan NetBayes. Jadi yang berwarna biru ini yang tepat atau status studinya selesainya itu tepat waktu. Yang merah terlambat. Ini berdasarkan jalur masuk ketika dia pertama kali masuk kuliah untuk SNPTN, SPMB, SPM-PRM. Jadi kita analisis di sini. Jika kita melihat dari scatter plot ini, yang dominan selesai tepat waktu, yaitu yang selesai tepat waktu lebih dominan dari mahasiswa yang dulunya waktu masuk kuliah dari jalur SPMB. Dan untuk yang dominan, malahan yang dominan untuk terlambat studinya yaitu dari jalur masuk SNPTN. Dan untuk IPK-nya sendiri, untuk mahasiswa yang studinya tepat, ini ada di bagian rasio 2,8 sampai 3 itu ada satu dengan jalur SPMB. Dan untuk jalur SPMB itu yang terbanyak yaitu dengan dari IPK rasio 3,2 sampai 3,8. Coba kita ganti berdasarkan asal daerah. Untuk asal daerahnya cuma 2, yaitu luar Medan dan Medan. Karena data ini saya ambil dari salah satu situs open data mahasiswa mahasiswa Sumatera Utara. Jadi bisa kita lihat juga di scatter plotnya kecenderungan untuk mahasiswanya ini kebanyakan yang dominan lulus tepat waktu juga dari Medan. Yang banyak tidak lulus tepat waktu yaitu dari luar Medan. Sini kita lihat berdasarkan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin juga di sini bisa kita lihat lebih dominan laki-laki yang lulus tepat waktu. Oke, untuk saya rasa cukup untuk penjelasan dari algoritma atau metode NetBayes pada kasus klasifikasi ketepatan kelulusan mahasiswa, yang data yang saya ambil dari mahasiswa Sumatera Utara. Untuk video kali ini saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.